Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Dede Utomo PhD, selaku narasumber kita pada kegiatan WDF pada hari ini. Dan selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di live. Dan selamat malam juga untuk teman-teman yang menonton secara siaran ulang ya. Oke, mungkin kita harus perkenalan dulu kali ya Pak ya? Boleh. Boleh. Oke, nama saya Nathanael. Saya akan memimpin, saya akan menjadi moderator pada kegiatan interview pada hari ini. Untuk Bapak mungkin boleh memperkenalkan diri, Pak? Iya, saya Dede Utomo. Saya pendiri dan juga pembina di Gaya Nusantara, organisasi LGBTIQA+, sekarang kan panjang itu. Kami di Surabaya, meskipun aktivisnya ada yang di Maumere, ada yang di Bali, kami mengikuti tren sekarang, jadi orang tidak harus di satu tempat. Lalu ya saya mendirikan Gaya Nusantara tahun 1987. Lalu apalagi ya, saya secara akademik dosen di beberapa universitas dosen tidak tetap di Surabaya, antara lain mengajar tentang gender seksualitas. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas pengenalannya. Untuk teman-teman FYI, Pak Dede ini adalah lulusan dari Cornell University, betul Pak? Di bidang linguistik dan kajian Asia Tenggara di ITACA, dan juga gelar PhD, betul. Dan juga gelar PhD Bapak itu dari ini ya Pak, dari Cornell University juga ya Pak, gelar PhD Bapak? Memang ya, saya memang di sana tujuannya untuk PhD-nya. Ya. Oke, Pak. Ya betul. Sebelumnya aku mau tanya dong Pak, Bapak sudah, kan Bapak mendirikan Gaya Nusantara ini ya Pak? Itu dari keluarga itu sudah ada yang menerima nggak? Maksudnya gini, mendukung atau? Saya itu proses saya itu saya mengaku pada orang tua dan juga waktu itu saya kos di rumah tante saya dan suaminya. Jadi saya pertama kali bicara itu kepada seorang teman di kampus yang punya kenalan seorang psikolog. Jadi saya masih konsepnya itu masih saya mau sembuh, mau berubah gitu ya. Tahun 74 itu. Lalu psikolog berkembang sehingga prosesnya itu tidak bisa, sederhana aja, tidak bisa saya bayar sendiri dari tabungan saya. Jadi saya perlu dukungan karena saya harus ke Jakarta, harus periksa di RSCM, macam-macam gitu ya. Jadi saya memberitahu orang tua saya orangnya pragmatis. Mereka bilang ya udah, kalau kamu harus menjalani pengobatan, ya kita ke Jakarta gitu ya. Dari Jakarta kemudian saya selama mungkin nggak salah 2 minggu sekali, saya lupa lama sekali, itu bertemu dengan Pak psikolog itu, Pak Nur Hadi namanya. Jadi sebetulnya orang tua udah nerima, termasuk gini, orang tua saya karena saya kos di rumah tante saya dan suaminya, itu mereka juga diberitahu gitu ya. Jadi waktu itu baru 4 orang plus psikolog plus teman saya kuliah yang perempuan. Sekarang masih ada di Bandung dia tinggalnya. Dan semua menerima karena waktu itu masih naratif saya kan masih akan mencoba berubah. Nah, untungnya psikolognya itu tidak pakai yang segala macam setrum gitu ya, pakai kejutan listrik, tapi saya disuruh baca. Ya, bacaannya juga hal-hal yang cukup ilmiah gitu ya. Jadi survei mengenai seksualitas di Inggris, kemudian bahkan antara Pak Nur Hadi dan saya itu kami
kami tukar menukar buku karena saya juga dalam rangka memahami diri saya itu saya kadang-kadang lihat ada buku mengenai seksualitas laki-laki, oke, pengen tahu lah, saya kan laki-laki gitu ya, gimana gitu. Dan buku-buku itu masih konservatif, masih bilang bahwa ya ini harus dirubah gini-gini gitu. Sampai akhirnya tahun 77, jadi sudah 3 tahun, itu saya mendapat sebelum itu saya lihat artikel di Time Magazine, di majalah Time ya, tahun 76 awal, yang menunjukkan apa ya, kayak peta komunitas, dulu namanya cuma komunitas gay aja ya, komunitas gay di Amerika Serikat, sejarahnya, gerakannya, sehingga saya terbuka bahwa ternyata biasa-biasa aja tuh. Sementara saya juga dari bacaan mulai ragu soal konsep gangguan jiwa segala itu. Lalu tahun 77, setahun kemudian saya dapat buku. Saya masih ingat, meskipun bukunya udah hilang sekarang atau di mana. Homosexual Behavior Among Males. Jadi perilaku homoseksual di kalangan laki-laki. Dan di situ lebih jelas lagi dari antropologi, biologi, psikologi, bahkan teologi. Nanti akan saya kalau ditanya sama Nail, nanti saya juga akan jawab. Saya belajar banyak dan akhirnya saya sadar bahwa yang salah bukan saya, yang salah masyarakat yang tidak memahami. Masyarakat udah lupa dan seakan-akan kacamata kuda gitu ya. Mereka tidak lihat ada perbedaan-perbedaan. Nah, tapi saya makan waktu sekitar 2 tahunan. Kebetulan saya dapat beasiswa ke Amerika Serikat, studi di Cornell, dan di sana minggu pertama sudah lihat poster pertemuan gay di kampus, atau ada pesta gay, ada gay dance gitu ya. Ya, pertama malu-malu sih. Terus saya tahu ada gay bar di downtown, di kota gitu ya. Masih malu, tapi yang saya enggak gitu malu tuh ngintip-ngintip ini majalah porno, karena di toko kampus ada, tapi lihat kiri kanan nggak ada orang, beranilah, dan mereka bagus juga, ada dibungkus, nggak dibungkus dengan plastik gitu ya, tapi saya nggak berani beli. Coba ngintip-ngintip gitu ya. Ya itulah, sesudah sekitar berapa tahun itu? Setahun setengah itu saya akhirnya mencapai titik di mana saya sadar saya bodoh banget kalau tidak coming out, kalau tidak jadi akhirnya kemudian saya seperti bendungan yang jebol itu, saya coming out pada semua orang, pokoknya semua orang, teman, dosen, sebagian lewat surat karena saya jauh kan, nggak di Indonesia ya. Sebagian saya ngaku langsung pada orangnya, gitu, terus ya gitu-gitulah. Jadi ketika saya, dari situ saya bergabung dengan organisasi gay di kampus. Yang belakangan saya tahu organisasi gay di Cornell itu adalah organisasi gay kedua di kampus Amerika Serikat. Saya lupa yang pertama di mana, yang kedua di Cornell. Lalu di situ saya bertemu seorang senior yang ngajarin saya untuk berorganisasi. Ceritanya akhirnya Bapak berorganisasi tuh? Ya, saya mulai dapat ide loh. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan bikin yang serupa gitu ya. Karena kami di kampus itu juga nggak cuma kumpul-kumpul diskusi ya, tapi kami juga kalau diundang ya kayak gini nih, diundang sama komunitas gitu, kami datang terus cerita gimana sih hidup sebagai gay itu, apa tantangannya, gimana gitu kan. Sama ya itu, kadang-kadang ada gay dance, kadang-kadang ada, kalau lesbian tuh lesbian coffee house gitu kan ya. Terus ya biasa minum kopi biasa tuh, kalau ada yang cocok kemudian jadi jodoh ya syukurlah gitu, tapi tidak selalu gitu. Intinya selalu saya juga jadi makin sering ke gay bar gitu ya. Jadi ya kan lah. Nah, itu yang kemudian saya dapat ide untuk bawa ke Indonesia. Kebetulan saya menulis, saya diundang sama seorang teman yang sekarang udah meninggal sayangnya, teman saya dari TK dan SD.
TK, TK SD SMP di Pasuruan, namanya Gunadi Atmaji. Dia kebetulan mahasiswa psikologi di UI, dan dia punya kontak ke majalah psikologi populer namanya Anda. Sekarang udah mati majalahnya. Terus saya diminta menulis mengenai pengalaman saya KMK. Kalau nggak salah judulnya itu Aku Menemukan Diriku Sebagai Homoseks. Ya kan, waktu itu istilah gay juga belum tahu dikenal di Indonesia gitu. Tapi oleh redaktur, oleh editor malah disuruh pakai nama samaran. Saya sendiri sudah siap untuk pakai nama saya sendiri gitu, nggak masalah. Tapi mereka bilang nanti gimana konsekuensinya, terus pakai nama samaran. Dan dari situ saya dapat 15 surat dari mulai Medan sampai mana ya, Makassar atau Manado gitu ya. Dan mereka sebagian mau kenalan, sebagian tanya kita mau buat apa nih? Ya saya bilang kita harus berorganisasi. Kalau ada misalnya 2 yang di Solo mau nggak dipertemukan, dikenalin. Singkatnya cerita itu kemudian berkembang. Pada tahun 82 saya sudah bikin majalah bersama teman, namanya Gaya Hidup Ceria, sudah diarsipkan oleh Queer Indonesia Archive, lengkap ada di online, bisa diakses. Ya. Baik Pak, oke. Kalau boleh tahu Pak, waktu itu kondisinya LGBTQ itu merupakan kelompok yang maksudnya tergolong minoritas atau tergolong gimana Pak? Lumayan ya, besar minoritas iya, karena tidak semua terbuka ya, plong gitu ya. Kita tahu siapa di kabinet yang gay gitu ya, Pak Yop Ave kan, yang jelas, yang sudah tahu betul gitu ya. Terus bintang film si ini, si itu. Dulu yang apa ini rumor ya, saya nggak punya bukti ya. Oh, Brunei Mantika. Oh, ini apa Bob Tutup Poli. Saya nggak punya bukti. Kalau Pak Yop saya punya bukti karena teman saya mencarikan laki di mana di Surabaya. Terus tapi secara umum memang minoritas. Tapi kalau bikin acara seperti misalnya siapa lagi ulang tahun gitu ya, bikin acara biasanya kalau di Trepes, di pegunungan biasanya, kalau Semarang di Bandungan, kalau Solo di Tawangmangu, kalau Jakarta di Puncak gitu ya, itu ya aman-aman saja dengan izin polisi sebagai acara ulang tahun. Sekarang kalau yang datang itu orang yang feminin gitu, bisa-bisa ditolak izinnya, meskipun, tapi saya nggak bilang tempatnya ya, hari Sabtu yang lalu di Bali berlangsung bangga di Bali dengan dihadiri sekitar 300 orang, tari-tarian, ada, saya boleh sebut namanya karena dia orang buka, Kai Mata, nggak tahu kenal nggak, Kai Mata itu seorang penyanyi lesbian, tinggal di Bali. Untuk gambaran aja, Kai ini apa ya, Kai ini saya nggak gitu ngerti karena saya nggak punya akun Spotify. Katanya lagu dia sudah di-download sebanyak 2 juta kali, lumayan ya. Nah, itu lumayan, jadi, tapi ya dia juga dibully habis sama netizen gitu ya. Kamu sebaiknya mati aja, kamu ke neraka aja. Tapi orang kalau dibully itu seperti saya juga, lama-kelamaan jadi kuat, ya. Mentalnya jadi Pak. Kuat, jadi kebal lah. Dan kadang-kadang kata-katanya itu menjadi lucu gitu kan. Saya misalnya kalau dipanggil babi, saya kan tidak anti babi ya. Saya memang anggap babi itu cute gitu loh. Miss Piggy gitu kan, Piglet gitu. Kalau saya dibilang anjing loh, anjing itu kan cute banget tuh, ya. Mau anjingnya Scooby Doo atau yang jadi nggak mempan gitu. Terus mau dibilang ke neraka, belum tentu ada juga, ya kan. Ya kan. Kalau kita masuk teologi yang progresif, mereka bilang nggak mungkin Tuhan akan menghancurkan ciptaannya. Tuhan tidak sejahat itu. Ini pendeta, pastor, dan ada juga yang ulama Islam yang progresif, yang humanis. Tapi kembali ke pada waktu saya mulai itu ya, memang minoritas. Tapi majalah juga nggak dilarang, padahal itu cuma Orde Baru ya, di mana
kalau ada terbitan tuh pasti wow, tapi ya kan mungkin dianggapnya kecil sekali, cuma 1000 eksemplar tiap 2 bulan gitu. Nah, tapi kami terbuka loh, kami menulis surat pembaca ke Tempo, ke dulu ada majalah Zaman, ada majalah Kartini, Femina, Sarinah, dan dari situ kami tambah terus pembacanya, baik yang gay atau lesbian atau trans sendiri atau yang sekutu, yang allies ya. Itu anunya ceritanya. Oke, berarti itu sedikit perjuangan Bapak ya untuk melawan stigma masyarakat ya? Ya, kalau dibilang perjuangan boleh deh, karena memang masyarakat, karena gini, waktu itu masyarakat nggak ada yang antinya sampai kayak sekarang nih ya, yang bully-bully yang habis-habisan. Dulu nggak ada. 1-2 mungkin ada yang nyuratin kami gitu, kemudian tapi biasanya orang yang literasinya lumayan dan mereka cuman intinya sadarlah gitu ya, sudah, tapi nggak atau dikirimi ayat katakan, tapi nggak sampai kemudian semoga kamu masuk neraka, nggak ada gitu ya. Sekarang ini kan yang terjadi ini fenomena baru juga nih, tapi nggak cuma terhadap LGBTIQA+ aja ya, terhadap minoritas ini. Kalau kita misalnya apalah gitu ya, orang terkenal yang berbuat sesuatu yang tidak benar gitu, pasti serangannya itu kan kasar-kasar gitu kan. Dulu enggak, dulu itu ya memang nggak bisa terbuka. Paling-paling kita terbukanya kepada keluarga, kepada teman-teman. Ya itu aja. Meskipun orang kayak saya karena terbukanya sudah total, kalau diundang sama UGM misalnya, atau diundang sama Maranatha yang di Bandung itu pernah undang, UI pernah undang. Oh ya, UI pernah. Saya pernah diundang di kuliah tamu di FISIP UI gitu. Wah, yang hadir kan jadi kayak setengahnya kayak sirkus sebetulnya, kan kayak orang aneh gitu kan. Tapi saya sih merasa enggak, saya memang ada misi untuk menjelaskan, saya jelaskan apa adanya. Jadi beberapa dari yang di UI itu sekarang jadi masih jadi teman. Ada ini nggak tahu mendengarkan nggak, nanti mungkin di YouTube-nya Pak Boni, Pak Nur Iman Subono, waktu itu mahasiswa beliau. Saya lebih tua dari dia kayaknya. Nah itu terus yang menarik juga, saya diundang sama Sekolah Tinggi Teologi yang diproklamasi itu. Nah, di situ ada Profesor Haskin, dia guru besar Perjanjian Baru, tapi orangnya terbuka, jadi diundang gitu. Nah, sampai sekarang masih ada beberapa yang saya berteman, Pak Martin Sinaga misalnya, itu dia sudah Dr. Martin Sinaga dosen di situ. Jadi saya orangnya optimisan gitu ya. Jadi saya hitung yang jadi teman saya, yang jadi musuh saya nggak hitung lah, ngapain, capek. Oke, makasih Pak. Sekarang aku mau tanya nih Pak, kan LGBT apa Pak? LGBT apa? Kayak panjang banget tuh. Aku tahu cuma LGBT. Singkatannya itu panjang-panjang. Kami di Gaya Nusantara sekarang kayak LGBTQIA. Ya, I-nya intersex, A-nya aseksual. Tapi kalau mau pendek, LGBTQ nggak apa deh gitu ya. Oke. Kan LGBTQIA itu kan merupakan perilaku yang membahas tentang orientasi seksual, betul Pak? Gini, LGBTIQA itu identitasnya. Oke, identitas yang membahas tentang orientasi seksual. Tidak hanya orientasi seksual, ini yang saya kasih note tadi pagi. T-nya itu bukan orientasi seksual, T-nya itu kan transgender. Transgender, itu betul. Identitas gender. Itu soal lain sama sekali, dan biasanya kita bahas terpisah, tapi juga ada hubungannya, jadi nggak bisa dipisahkan sama sekali gitu. Jadi LGB-nya atau tambahkanlah Q lah. Q itu bisa dua-dua. Ada Q soal hubungan, orientasi seksual, ada Q yang soal identitas gender. Q itu artinya saya belum menentukan, saya nggak mau dikotakkan, saya nggak mau dikungkung oleh identitas. Nah, perilaku soal lain lagi. Ini yang saya
belajar sejak terutama dari tahun 90-an ya, bahwa ternyata seksualitas dan gender itu sangat kompleks. Tapi tidak berarti tidak bisa dibicarakan gitu. Jadi orang yang berbuat laki sama laki, misalnya di pesantren, banyak pesantren itu tidak semua ya, saya tidak mau bilang semua ya, itu santri-santrinya atau santri dengan ustadz atau santri mati dengan ustadzah itu ada relasi. Apakah mereka gay atau lesbian? Saya bilang enggak. Karena apa? Mereka tidak beridentitas seperti itu. Kayak pacar saya sendiri itu alumni pondok pesantren. Kalau lagi sama saya, dia sadar dia gay. Tapi kalau dia pulang ke keluarganya, dia orang biasa, lulusan pondok, ya kan? Dan dia nggak ngomong, tapi saya nggak disembunyikan sama dia. Keluarganya tahu bahwa kalau minggu pagi dia selalu ke saya gitu kan. Nggak tahu ceritanya apa, dan keluarganya baik sama saya juga, meskipun kami jarang ketemu. Jadi itu ada orientasi seksual, ada intergender, ada perilaku itu lain lagi. Nah itu perlu dipisah-pisahkan. Nah, sekarang kita mau ngomongnya mana ini? Karena kalau dicampur jadi kacau nanti malah. Oke, sekarang kita mungkin membahas tentang LGB ya. Lesbian, gay, and bisexual. Ya, itu kan kaitannya dengan orientasi seksual, betul Pak? Oke, ya, kita tertarik pada gender. Oke, nah orientasi seksual itu terkait dengan hubungan yang dia lebih dari hubungan pertemanan, karena sudah karena namanya orientasi seksual, berarti hubungannya intim seperti itu ya Pak. Sekarang kalau ini, sorry saya potong terus ya, karena kalau masuk hubungan ini macam-macam hubungannya. Ada yang hubungan untuk semalam aja. Sebetulnya orang heteroseksual juga ada yang one night stand ya, cinta satu malam kan. Ada yang cinta satu malam diterusin tapi nggak ada hubungan romantis. Itu namanya aromantis. Banyak sekarang konsep tuh, orang-orang muda-muda rata-rata tahu semua itu. Ada yang kemudian jadi pacar, kayak saya sama pacar saya sekarang itu jadi relasi. Ya, kami saling, setengahnya saling mengikat, dan saya agak heran juga. Saya sekarang monogami loh. Saya enggak mau tutupin, saya pernah nakal juga. Tapi nakal saya ada yang nakal karena bukan nakal, tapi diizinkan, saling mengizinkan dengan pasangan saya gitu, dengan orang lain selama tidak di depan satu sama lain misalnya gitu ya. Nah sebetulnya itu bukan hal yang monopolinya orang LGBT aja ya. Ada seorang, nggak tahu nih ini Mbak, saya mau pernah bilang gini karena dia di Facebooknya terbuka. Ada Bumia nggak di sini? Bumia itu antropolog, dulu mahasiswa saya. Dia menginginkan sebetulnya relasi yang poliamori. Poliamori itu 3 atau lebih orang yang saling menyayangi, saling mencintai, dan bisa juga saling berhubungan seks. Ya, ranjangnya harus besar ya kalau 3 orang. Gitu. Jadi apa yang mau ditanyakan nih soal hubungan, coba? Nah, sekarang saya mau tarik ke filsafat, Pak. Saya mau tarik ke filsafat, Pak. Saya nggak gitu ngerti. Filsafat itu apa itu? Filsafat Yunani. Dibilang filsafat Yunani, hubungan itu ada 4, Pak. Ini hubungan pokok. Ya, tolong jelaskan. Mungkin secara umum, hubungan itu kan ada hubungan antar teman, hubungan antar teman kantor, segala macam ya. Tapi secara pokok ada 4, Pak. Ada hubungan agape, hubungan storge, eros, dan filia. Nah, oke, agape dan storge kita buang lah, karena tidak ada kaitannya dengan LGB ini. Tapi eros dan storge ini sebenarnya saya bingung. Hubungan yang mana? Karena eros itu ada tertera dia perempuan dan laki-laki. Tidak ada perempuan dan perempuan, laki-laki. Kalau filia, yang satunya lagi apa namanya? Saya nggak pernah tahu. Filia. Selain eros, filia. Filia itu persaudaraan, ya. Ya. Jadi ada eros dan persaudaraan. Ya. Itu eros itu kan hubungan seksual ya, tapi perempuan dengan laki-laki. Kalau filia itu hubungan persaudaraan. Oke, bisa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tapi tidak sampai hubungan seksual. Hanya pertemanan. Nah, saya bingung. Di sini agak sedikit ada kebingungan nih antara LGBTQ itu ada di mana posisinya?
Karena di dalam Ini tadi itu tidak ada persoalannya, gitu. persoalannya, sorry ya, saya duga ya kalau saya salah disalahkan. Nael baca versi yang sudah difilter oleh heteronormativitas. Tahu nggak? Plato, Aristoteles, apa lagi? Filosof-filosof Yunani itu semua punya pacar laki. Wajib Ada bukti? hukum. Baca aja sendiri buku itu, buku apa, bukunya Plato yang apa, Phaedon itu kan itu pujaan terhadap pacarnya, terhadap, kalau istilah sekarang terhadap berondongnya. Jadi sebetulnya Alexander the Great itu dia punya istri yang nggak terlalu sering ditengok, ya kadang-kadang sekali-sekali, oh iyalah kita kewajibannya kan dia harus punya anak, tapi dia sebetulnya love of his life itu Hephaestion. Nah, kita yang modern ini sudah memfilter cerita Yunani sehingga Eros dikatakan laki sama perempuan. Enggak, Eros itu manusia sama manusia yang erotik gitu. Dan sebetulnya heteronormativitas ini juga baru jadi kayak begitu dominan tuh sekitar abad ke-20 lah sebetulnya. Kalau mau nenek moyang kita sendiri baca aja naskah-naskah sastra klasik Jawa yang saya kenal Jawa ya, di Selat Centini itu banyak itu cerita-cerita seperti itu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki dengan transgender. Cuman mereka tidak diberi nama gay, lesbian, waria gitu-gitu. Kalau untuk transgender ada ada namanya Wandu kalau Jawa ya. Terus di bukunya orang Bugis, Lagaligo, itu gendernya 5 toh, apa itu gender ya? Setahu saya hubungan relasi antar dua laki-laki dan perempuan kayaknya nggak banyak dibicarakan di Lagaligo. Nah, yang ada seorang teman, nggak tahu nih Mas Hartoyo ada di sini nggak? Itu yang saya sudah lama tahu dari buku The Achenese-nya Sinokhorkhronya, bahwa di Aceh itu relasi laki dengan laki itu biasa. Jawa dulu seorang dalang pasti harus punya berondong seperti Plato, seperti Aristoteles, seperti Socrates, ya harus punya gitu. Atau kalau yang masih ada tuh kadang-kadang sekarang pun masih ada, itu Warok di Ponorogo itu. Jadi gini, hati-hati dengan peradaban modern yang mereduksi kompleksitas kehidupan manusia menjadi sesuai dengan kenyamanan para mereka yang berkuasa. Itu intinya sebetulnya. Potong sedikit. Ya, sedikit potong. Sorry. Saya ingin bertanya, kan kata Bapak harus berhati-hati dengan ajaran modern sekarang ya? Iya. Apa tadi gimana? Bapak? Ya, tapi ya, karena ajaran modern itu sudah memfilter, termasuk misalnya tafsir terhadap Alkitab misalnya, ya, itu apa juga kalau kita baca aslinya dan kemudian tafsir-tafsir yang yang sudah ditutup-tutupi, tapi tidak misalnya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang diproklamasi itu, atau di Wacana di Jogja, itu kompleks. Yusuf itu mungkin transgender. Yusuf dan saudaranya itu yang jadi Perdana Menteri di Mesir itu, dia transgender. Kemungkinan gitu. Jadi ya. Gimana, mau dibawa kemana nih? Mungkin, enggak, saya sebenarnya kan katanya harus hati-hati dengan ajaran modern karena difilter. Tapi menurut saya seperti ini loh. Ajaran itu akan selalu berkembang. Oke, kita jauhkan dulu ajaran agama. Ajaran moral aja ya. Itu kan selalu berkembang. Manusia zaman dulu tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Harusnya mengarahnya semakin baik dong. Kok kita harus menghindari ajaran sekarang dan harus balik lagi ke ajaran dahulu, kan seperti itu. Atau kan agak sedikit bingung nih. Kalau nggak mau balik ke yang dulu, ya lihat aja yang sekarang gitu loh. Lihat aja yang sekarang gitu loh. Ketika ada dua orang, apapun gendernya, dan mereka itu ingin hubungannya itu dilindungi oleh negara,
Kalau kita tidak beri perlindungan itu kan sebetulnya itu pelanggaran HAM. Ini ngomong-ngomong hari ini Senat Thailand akhirnya sudah menggolkan ya, sudah mengesahkan undang-undang kesetaraan pernikahan, marriage equality law. Tinggal ditandatangani raja dan kayaknya bakal otomatis. Thailand memang beda ya sama kita ya. Kemarin Bangkok Pride, tahu ya Pride kan ya, pawai kebanggaan LGBTIQA plus-nya Bangkok. Tahu siapa yang di depan, yang baris? Perdana Menteri. Kebayang nggak Pak Prabowo baris di depan? Nah, itu yang membuat kita kemudian di jajaran bangsa-bangsa Indonesia itu termasuk, ternyata kok terbelakang ya. Malu loh jadi Indonesia kalau di internasional. Malu betul. Ya. Mencambuk orang di Aceh, jahat sama orang Papua. Ayo. NU mau dikasih banget. Sorry, saya udah kemana-mana. Oke, mungkin itu akan jadi bahan pertanyaan kita nanti. Tapi sekarang kita mau bahas nih. Kan tadi pelanggaran HAM ya. Kan berarti LGBTQ ini selalu memperjuangkan HAM nih. Nah HAM ya antara lain HAM. Nah, kan antara lain tuh. Berarti ada lagi dong yang diperjuangkan LGBTQ. Apalagi sih kalau boleh tahu? Ya ini yang di Indonesia wacananya agak kurang. Happiness. Indonesia kebahagiaan. Kebahagiaan. Amerika aja punya the pursuit of happiness. Bhutan malah nggak mengukur produk domestik bruto, dia punya ukuran indeks kebahagiaan rakyat. Nah, tahu ada yang bilang sih orang Indonesia sudah happy-happy aja. Tapi ini sekarang masalahnya ketika orang Indonesia itu waria atau transpuan, apakah dia juga happy ya? Kalau dia cari kos saja susah, ya nggak happy dong, ya kan? Gitu-gitu tuh. Jadi HAM itu sebetulnya bahkan untuk kebanyakan orang LGBTIQA+ di Indonesia ya itu mereka terlalu it's up there gitu, terlalu muluk gitu ya. Mereka maunya itu boleh hidup tenang, boleh kalau cari rumah gampang, kerjaan nggak diusir, apalagi sebagian sih pengen bisa nikah, sudah mulai, terutama yang mereka yang terpelajar, yang educated ya. Lalu mereka akhirnya nikahnya di Australia, di Amerika. Ada seorang teman saya nikahnya di Brooklyn, karena yang di sini nggak bisa. Saya sendiri kebetulan pacar saya nggak mau diajak nikah, jadi padahal ada seorang teman dosen hukum di Erlangga, Mas Yuni Kurniawan, yang bilang, Pak Dede, kita menantang di MK yuk. Sayanya mau, tapi pacar saya nggak mau, ya sudah nggak jadi. Dan sebelumnya, tapi one day akan ada yang, tapi itu ini ya, buat mereka yang ngerti, karena pernikahan itu kan pentingnya untuk pembagian harta, untuk izin untuk menjadi yang menandatangani surat kuasa di rumah sakit kalau yang pasangan, terus urusan warisan gitu ya, gitu. Nah itu ya sementara ini sih ya, karena kita di Indonesia dianggap aja enggak sih, kalau masih untung malah dimusuhi kan secara umum ya, secara nasional. Baik, tapi kan kalau misalnya kita berbicara nih dalam spektrum agama ya Pak, ya. Karena balik lagi kita nggak bisa lepas dari agama, karena negara kita pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa, pasti itu. Nah, kita bicara dalam spektrum agama. Menurut Pak Dede sendiri, apakah orientasi seksual itu dibatasi? Karena secara tidak ada agama yang melazimkan hubungan sesama jenis. 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, tahu nggak jumlah agama di dunia berapa? Jumlah agama di dunia sih banyak, tapi kalau misalnya kan kita ngomonginnya di Indonesia nih, ya. Di Indonesia. Gini. Saya sudah terbiasa dari kecil dari rumah, kalau Indonesia tidak mengizinkan, kita berontak. Tradisi kita sebetulnya tradisi pemberontak. Kalau kita nggak berontak, ya, orang seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka itu jadi penurut pada Belanda, ya selesailah kita ya. Kita nunggu direstui oleh Ratu Yuliana baru dimerdekakan seperti Suriname gitu ya. Kita kan enggak. Itu yang kadang-kadang berarti ya. Okay.
Jadi berarti gini, maksud Bapak gini, kita harus memberontak ke agama itu gini? iya, iya, Memberontak ke iya, agama? iya, sebentar. Karena ada ulama, kita mulai gini, saya mau mundur dulu. Agama banyak, tidak semua agama secara jelas melarang. Yang melarang itu agama-agama samawi. Ya, Islam, Yahudi, Sebentar. Sebentar. Hindu, Buddha, Hin- Konghucu itu bukan agama Hindu nggak samawi. jelas. Sebentar, Hindu nggak jelas. Hindu persoalan lebih budaya. Di Bali itu kalau orang nggak nikah heteroseksual dipersoalkan karena persoalannya kemudian keturunan macam gitu ya. Konghucu juga sama. Kalau orang kayak saya nggak punya keturunan nanti jadi hantu yang lapar itu, yang diberi makanan setahun sekali itu, ya kan? Buddha asal nggak terlalu banyak, meskipun sebagian Buddha yang konservatif bilang orang kayak saya ini dulunya adalah manusia yang jahat sehingga dilahirkan sebagai gay. Ya saya keberatan dong, ya. Nah, dari situ saya masuk ke ulama-ulama yang saya kenal. Ya. Saya cuman kulaan ya. Saya bukan teolog. Nanti kapan-kapan kalian harus undang teolognya atau yang muda ada tuh Arisdo itu. Influencer dan dia itu pendeta loh. Pendidikan teologi gitu. Terus ada si Deo itu mau ambil PhD dalam teologi itu. Anyway, dari orang-orang ini saya bilang agama itu harus membuat umatnya merasa tenang. Kalau, nah saya kutip kemudian Uskup Agung Desmond Tutu dari Afrika Selatan, ya, Uskup Agung di Gereja Anglikan. Kebetulan saya kapan itu ketemu sama anaknya yang seorang pendeta lesbian di Belanda, tapi dia orang Afrika Selatan. Tapi Desmond Tutu bilang gini, kalau hatimu tidak merasa tenang dalam agamamu, apa kata Desmond Tutu? Tinggalkan. Tinggalkan. Dia malah pernah bilang, kalau Tuhan yang saya sembah itu anti dengan LGBT, saya akan ganti Tuhan. Karena Desmond Tutu tahu Tuhan tidak akan sejahat itu. Jadi sebetulnya ya, kalau nggak hati-hati, Tuhan itu dicitrakan oleh orang-orang sesuai dengan seleranya. Kalau mereka anti LGBTIQA, Tuhannya dibikin anti, ya kan? Nah gimana? Maaf, tapi kalau misalnya pernyataan Bapak seperti itu seakan-akan mengikuti maunya manusia, bukan mengikuti maunya Tuhan. Karena kita kan nggak tahu. Saya punya kutipan dari Mas Aan Ansori, ulama muda dari, mungkin tahu yang namanya ya, dari Jombang. Siapa kita yang mau sok tahu kemauannya Tuhan? Kenapa Tuhan menciptakan transpuan? Kenapa Tuhan menciptakan intersex? Kenapa Tuhan menciptakan gay dan lesbian dan biseksual? Namanya mau disebut apa itu soal lain ya. Pasti ada maksud. Nah, manusia yang sebenarnya kurang ajar berani bilang, oh ini nggak bisa. Mereka kemudian dikatakan playing God kalau bahasa Inggrisnya. Dan itu dosa loh itu. Jadi bayangkan seluruh MUI itu nanti kalau betul ada ya pengadilan terakhir ya, mereka akan ditanya. Mungkin saya nanti saksi pelapornya saya nanti. Bagaimana Pak Dede? Apakah orang-orang yang waktu dulu mereka masih hidup tuh mereka sangat penuh kebencian? Gini, agama nggak boleh ada kebencian. Tapi ini dari ulama-ulama yang humanis seperti Bu Musdah Mulia, seperti Pak Gerrit Singgih jadi sorry ya tak bongkar ya, ya salahnya ngajak saya ngomong. Tapi sama, orang seperti saya makin banyak. Anda ngomong sama Ahmad Alfikar yang transmen itu mungkin sudah tahu juga ya, kapan-kapan harus diundang tuh khusus bicara soal Islam karena dia ulama muda ya, dan MA-nya itu dalam Gender and Theology dari University of Birmingham. Anyway, tapi ya kenapa? Tapi kan selama bagus argumennya. Tapi selama ini kan Bapak itu kan tadi kan Bapak hanya dari ucapan-ucapan pemuka agama. Cuma kita nggak bisa bilang pemuka agama semuanya baik. Kita bisa lah berdasarkan kitab nih. Kalau misalnya di Islam ada kayak kisah Nabi Lut. Itu tentang kaum LGBT yang dimusnahkan. Ayo kita ngomongin Lut ya.
Contoh saja, contoh. Ya. Contoh, terus kalau misalnya di Kristiani itu ada suratnya, contoh di Roma. Itu dia tentang kesesatan kalau misalnya melakukan kemesuman antara laki-laki dengan laki-laki. Itu kan berarti menandakan memang ini dari segi agama ya, menandakan memang agama itu benar-benar menolak LGBT, Pak. Tapi itu kan apa tanggapan kan surat pada orang Roma. Nah, sekarang mereka yang tahu sejarah gereja mencurigai bahwa Paulus adalah gay yang tertutup. Nah, jadi dia ketika menulis pada orang Roma, dia punya masalah. Sehingga, nah ini lebih kuat di kalangan Katolik ya. Kalau di Protestan sebetulnya nggak terlalu kuat. Katolik juga tidak akan menggunakan semua ayat yang ada di Alkitab. Dan sebetulnya yang sederhana ya, waktu saya dulu mulai coming out tahun 80-an, yang sederhana aja, kan ada perjanjian baru kalau yang Kristen ya. Nanti yang Islam saya bukannya saya takut penodaan agama segala, saya nggak gitu ngerti. Jadi karena saya sama Amar atau sama Mas Aan. Tapi yang apa-apa yang, tapi ya betul orang Roma yang disebut itu. Nah itu kalau orang-orang di STFT Jakarta misalnya, mereka akan masuk ke bahasa Greka asli, bahasa Yunani aslinya. Dan ternyata yang disebut sebagai kemesuman itu adalah seks dengan pelacur laki-laki. Kebiasaan orang Roma waktu itu. Dan yang nulis Paulus, jadi hati-hati. He has a problem himself. Itu jadi ini yang dibongkarin ketika kita workshop. Saya kemarin karena sibuk nggak sempat untuk share, misalnya kayak Nusantara pernah dengan bantuan dari ulama-ulama Kristen maupun Islam itu menerbitkan buku kecil tafsir progresif mengenai keberagaman gender seksualitas dalam Kristen dan Islam. Maaf, saya bertanya, progresif itu sebenarnya ajarannya atau gimana? Progresif sikapnya, artinya berani berubah, mementingkan manusianya dan bukan hanya demi Tuhan. Bayangkan, Desmond Tutu sudah pernah bilang kalau Tuhannya itu tidak bisa disembah, akan dia tinggalkan. Ya. Ini Desmond Tutu loh. Jadi dan tapi yang lebih mild ya, yang lebih light version itu Mas Aan yang bilang, siapa kita yang tahu maunya Tuhan. Dan kalau kita main di ayat-ayat itu yang saya bukan ahlinya juga, itu saya yang belajar dari mereka, dari Bumus, dari siapa itu terjemahannya itu sering keliru. Misalnya ya, Adam dalam bahasa Ibrani, ini saya masuk ke kitabnya Taurat ya, atau Perjanjian Lama ya. Adam itu bukan artinya aku ciptakan seorang manusia laki-laki, aku ciptakan tanah. Nah, tanahnya dikasih ditiupkan roh kepadanya. Jadilah dia Adam. Tapi Adam itu jangan terlalu jauh ke agama ya. Mungkin kita fokus makanya saya itu sebetulnya nggak apa-apa. Saya termasuk yang bilang kita terlalu menghindar dari agama sehingga akhirnya nggak berani katanya. Dan karena forum ini cukup terbatas ya kecuali nanti kalau undang-undang penyiaran sudah berlaku, nanti saya kena penistaan. Tapi saksi ahli saya banyak yang akan bela. Jadi saya bukan sembarangan gitu ya ngomong gitu. Tapi karena dari WDF disebutkan agama ya saya ikut aja. Berarti kesimpulannya menurut Bapak, agama itu sebenarnya mendukung LGBTQ gitu ya? Iya, kalau dibawa ke rohnya, ke roh awalnya. Masalahnya banyak banyak ulama terutama di Indonesia masih ya, itu banyak yang masih pakai pemikiran lama. Saya pernah tanya sama Bu Sudah Mulia, ini pendek aja. Mbak, kok ada orang seperti Anda? Bu Sudah Mulia itu kan ulama. Ya profesor di UIN Ciputat itu ulama. Kok tidak seperti Anda? Gini Mas Dede katanya. Satu, mereka tidak baca. Nah, ya, mereka malas baca. Dua, mereka baca tapi
nggak berani ngomong. Nanti pesantrennya nggak dapat dana dari Kementerian Agama. Ya. Dan tiga, ya mereka pengecut sebagai pemikir itu mereka bukan kelas satu kayak Gus Dur misalnya. Untuk gambaran aja ya yang sudah jadi ya. Tahu nggak katedral di New York itu bulan ini dihias pelangi di dalam. Di Zurich, tahu ya kalau di gereja itu tempatnya lilin itu dikasih taplak meja warna pelangi karena ini Pride Month. Nanti mungkin bulan apa lagi nggak tahu, dari Palestina atau gimana. Jadi ini yang sebetulnya kayak orang-orang seperti saya mencoba memperkenalkan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa agama itu nggak cuma satu tafsir. Betul. Ya, jadi ya nanti kalau makanya saya anjurkan betul kalau mau serius, undang Amar live kayak gini, undang siapa lagi yang Kristen itu Arisdo atau Deo. Nah itu baru mereka tuh Deo itu calon dokter teologi loh, dan sudah menjadi dosen di STFT Jakarta. Kalau jadi pendeta susah ya, kalau jadi pendeta susah, dipecat. Teman saya di Kupang siapa itu Ciko itu dipecat sama Sinoda. Tapi kalau di sekolah tinggi teologi masih bisa. Ya sementara di situ dulu. Oke, berarti kaum LGBTQ sendiri percaya adanya Tuhan ya? Ya, wah gini, tidak semua orang percaya adanya Tuhan. Dan sebetulnya tidak semua agama ada Tuhannya. Agama Buddha nggak ada loh. Agama Buddha itu non-teis. Ya, Buddha itu bukan Tuhan. Buddha itu adalah manusia yang karena kesempurnaannya mencapai kebudaan, mencapai nirwana kan. Nggak tahu, mungkin untuk orang yang dari tradisi ada Tuhan itu susah untuk memikirkan tidak adanya Tuhan. Konghucu juga sama. Tapi berarti orang-orang LGBTQ masih berpegang pada Tuhan, atau mungkin sekarang sudah ateisme atau? Karena jujur kalau misalnya mereka jadi ateisme, saya harus komentarin. Yang nyusun pertanyaan ini itu sangat terpengaruh sama ideologi Orde Baru. Ateisme itu bukan buruk. Tahu nggak di Timur Tengah itu justru makin banyak orang muda seumur Anda itu yang menjadi ateis. Karena apa? Karena contoh dari agama itu menyedihkan. Betul. Oke, kita lepas semua dari situ. Tapi cuman kan sekarang gini, apakah orang LGBTIQA itu mau beragama? Ada. Nah, tadi saya sebut ada Arisdo, ada Deo, ada Amar. Betul. Ya kan ada. Betul. Tapi jangan dibilang bahwa kalau tidak beragama terus kemudian buruk. Itu orang ateis, orang agnostik, keberatan. Betul. Cuman tujuan dari pertanyaan ini sesuai dengan konsep berpikir bangsa nggak? Karena konsep berpikir bangsa Indonesia itu pertama Pancasila dan undang-undang. Pancasila itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara tidak mau beragama. Sebentar. Tak interupsi ya. Kamu, sorry ya Pak Tamil kamu ya. Kamu kedengarannya persis kayak MUI. Yang ditekankan cuma satu, 55 harus dianu. Bagaimana dengan kemanusiaan? Betul. Bagaimana dengan keadilan sosial? Ya. Dan sebetulnya, kalau tahu sejarahnya Pancasila, sila pertama itu harusnya adalah kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Jadi gini ya, kalau bangsa Indonesia kita lihat sebagai satu proses, ya orang seperti saya nggak akan berhasil pada hidup kehidupan saya sekarang ini. Tapi saya melihat belum selesai. Pancasila itu dulu sebenarnya sementara. Sorry ya. Coba ngomong sama orang filsafat yang ngerti betul. Pancasila itu kayak fakta gitu. Tahu fakta ya? Perjanjian. Nah, kalau bayangkan kalau suatu nanti tahun 2200 misal, mayoritas orang Indonesia sudah ateis, which is possible. Apa yang akan terjadi? Ya ketuhanannya diganti. Tahun 56 aja di konstituan itu mau diganti sebetulnya. Diganti menjadi kebebasan untuk beragama. Artinya orang nggak bisa dikekang gitu loh kalau mau agamanya yang
Saksi Yehova, mau yang Ahmadiyah. Sekarang aja orang beragama nggak semua boleh, ya kan? Ya, seleranya yang punya kuasa, dan polisi nggak bisa melerai, dan pemerintah pusat juga nggak punya keberanian untuk. Jadi lihatlah Indonesia sebagai sesuatu yang belum selesai. Nah, baru kita akan lihat apa kita sedang bergumul, masih meneruskan tarik menarik yang dari tahun kapan itu aja, dari mulai ada pergerakan nasional. Tapi mungkin agak sedikit ini Pak, dari sejarah yang Bapak jelaskan, mungkin yang sila pertama itu bukan kebebasan beriman, yang awalnya itu. Aslinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dipotong. Sorry. Saya harus interupsi. Itu versi Piagam Jakarta tahun 45 20 Juni. Betul. Dan itu memang sejarah kan, ada bukti sejarahnya. Ya, tapi ada yang lebih, ada yang earlier, kalau mau awal-awalan. Apakah ada bukti sejarahnya? Kalau yang tadi menurut Bapak di pidato lahirnya Pancasila. Pidatonya bukan yang pertama, oleh Soekarno. Kalau setahu saya, Soekarno itu pidatonya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, nggak ada di tentang kebebasan keimanan segala macam. Ada yang terakhir nomor 5. Baca lagi deh. Peri ketuhanan adanya, bukan kebebasan ini. Ya, makanya sini agak sedikit miskonsepsi. Bahasanya bukan begitu. Waktu Indonesia merdeka, itu Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kesepakatan sementara dengan yang 7 kata itu dihilangkan ya di Piagam Jakarta menjadi mukadimah, untuk kemudian akan dibicarakan lagi Undang-Undang Dasarnya Indonesia di Konstituante yang dipilih tahun 56. Dan sebenarnya kalau mau dibaca di dalamnya, tarik menariknya tuh gencar juga gitu. Bayangkan PKI waktu itu partai resmi ya, mereka sebetulnya nggak suka dengan ketuhanan, biarpun tidak semua orang PKI itu ateis ya. Ini yang di Orde Baru dikacaukan jadi komunis yang ateis, yang nggak juga gitu ya. Tapi akhirnya karena jadi alot dan macet, lalu dikembalikan ke Undang-Undang 45 5 Juli 1999. Ini kayaknya kita udah melenceng banget ya, sehingga LGBT-nya ketinggalan. Nggak relevan sebetulnya. Gini, pendeknya gini, kita bisa berbeda. Ya, kalau bahasa Inggrisnya we can agree to disagree. Saya termasuk yang melihat bahwa bangsa Indonesia itu belum selesai. Dan tidak akan selesai. Karena orangnya kan ganti kan. Sehingga jadi kemungkinan jangan terpaku pada apa yang dikehendaki oleh negara. Negara aja belum tentu sah. Ini apalagi sekarang perilakunya orang-orang negara ini kan kacau-kacau tuh. Ya, jadi kita lagi menghadapi demokrasi yang lagi sangat degradasi gitu ya. Kayaknya kalau dibawa ke situ sih ya justru ini karena masih kacau, itu kesempatan untuk kemudian mendesakkan terus gitu. By the way, studi di Barat menunjukkan bahwa orang-orang gay, bukan lesbian ya, orang-orang gay itu sangat suka beragama umumnya. Kembali kalau di sosiologi nggak pernah ada absolut 100%. Nah, maunya negara Indonesia ini semua harus beragama, ya itu nggak bisa. Dari logika aja nggak impossible. Ya. Dan tidak semua orang mau. Cuman kalau di Indonesia mereka bersembunyi bawah tanah. Di kampus saya itu mereka yang ateis itu ke saya, karena saya tidak akan mengutuk mereka. Pak, kami ateis, Pak. Ya sudah, terus ngapain? Ya udah bilang aja. Ya udah, selesai. Tapi mereka tuh kompleks gitu loh. Mereka tuh kompleks gitu, karena mereka juga ateis tapi suka baca kitab-kitab agama. Tapi tidak hanya satu gitu yang oleh mereka yang sangat puritan akan dibilang, wah ini nggak benar nih, baca kitabnya semua agama. Tapi sebetulnya itu ada namanya teosofi. Teosofi itu kan kecintaan pada Tuhan. Kitabnya ya diambilnya semua lah. Yang sekarang lagi gimana? Berarti, tapi menurut Bapak kenapa sih LGBTQ ini harus diterima oleh bangsa Indonesia? Kalau misalnya contoh nih Pak, moral, kan kalau misalnya saya baca dari literatur, orang-orang LGBTQ itu awalnya di Eropa itu muncul dari anak-anak muda. Well, itu
gini, sebagai LGBTIQ+, sebagai pejuang ya, iya. Betul. Tapi Dari anak muda. bahwa dalam sejarah manusia selalu ada orang laki yang berhubungan dengan laki atau mencintai perempuan dengan perempuan. Bahkan tahu nggak, di kalangan Kristen, orang-orang suci, di Katolik terutama itu, ada beberapa yang punya pasangan. Saya nggak hafal siapa aja. Kalau di Islam itu Jalaluddin Rumi sama gurunya, Syams al-Tabrizi. Dan anti kepada LGBT yang sekarang itu baru muncul abad ke-19. Cuman kan kita harus berpikir gini ya, kenapa muncul anti? Karena yang saya baca dari literatur kembali, kaum LGBTQ ini mengalami demoralisasi di Eropa. Anak-anak mudanya, contoh orang lagi baptis diludahin segala macam, orang lagi sholat digangguin segala macam, itu kan mengalami demoralisasi. Dan ini dilakukan oleh kaum LGBTQ. Kebanyakan. Saya nggak setuju kalau dibilang kebanyakan. Saya nggak setuju sama sekali. Hati-hati itu sumbernya mana gitu. Bahwa ada kayak kenalan saya Peter Tatchell itu yang kadang-kadang dia masuk gereja dan menistakan air suci, ada seperti itu. Tapi ketika itu kemudian digeneralisasi pada semua orang, ya juga, gitu. Ya kan. Jadi balik pertanyaan. Pertanyaannya aja, gini, bangsa Indonesia itu kan macam-macam. Sekarang siapa yang bisa menentukan siapa yang boleh dibilang bangsa Indonesia? Syiah boleh nggak? Jangan ke LGBT dulu deh. Orang Syiah boleh nggak tetap disebut orang Indonesia? Saat ini sih susah. Ya. Orang Ahmadiyah susah. Orang Kristen di daerah yang mayoritas Islam kadang-kadang bikin gereja nggak bisa. Kayak gereja Yasmin yang di Bogor ya, kalau nggak salah. Jadi Indonesia masih punya beban sejarah atau PR lah paling nggak ya, untuk membuat bangsa ini menerima orang yang ada di wilayah Republik Indonesia ini, bagaimanapun bedanya tetap diterima. Orang dengan disabilitas, orang tuli, orang apa itu disediakan semua. Nah sekarang tambah lagi orang yang orientasi seksual dan transgendernya beda gitu dari yang umum dan dari yang direstui oleh penguasa gitu kan. Itu yang sebetulnya. Jadi mengapa LGBT harus diterima oleh bangsa Indonesia? Ya kan sama manusia. Sama manusia. Berarti balik lagi ke HAM ya Pak? Iya. Betul. Boleh HAM, boleh kemanusiaan, sila kedua. Ya kan, sila kelima juga, keadilan sosial. Kalau mau pakai Pancasila masih. Berarti kan sekarang banyak nih orang-orang LGBTQ masih kayak mengalami penolakan. Nah, gimana sih cara kita untuk mendukung teman kita atau misalnya keluarga kita yang LGBTQ, tapi kan masih mengalami penolakan nih? Gimana sih kita cara menguatkan dia kita mendukung mereka gitu? Cara gimana? Ya caranya dengan menunjukkan bahwa tetap mau berteman, ya tetap mau berteman. Lalu ini memang tantangan juga, tapi sebetulnya tidak terlalu susah kalau kita itu sekutu. Kalau ada orang menjelek-jelekan L atau G atau B atau T atau Q gitu ya, kita bela. Contohnya gini ya, saya beri contoh. Saya nggak akan nyebut orangnya karena kalau orang yang dengar nanti tersinggung. Kemarin saya duduk dengan seorang dan saya ceritakan bahwa di Al Jazeera itu di China, itu masjid-masjid kubahnya dibongkar harus seperti kelenteng atasnya, menara-menaranya harus dikepras, harus dipotong. Ya, sebagai orang yang percaya pada hak asasi manusia, saya nggak setuju. Nah, orang ini langsung bilang, ya memang harus menyesuaikan karena di China gitu ya. Dia lupa bahwa dia sendiri Chinese by the way. Ketika dulu orang Chinese disuruh menyesuaikan diri dengan Indonesia, dia lupa bahwa itu represi. Persoalannya nanti kita bisa masuk ke alasan-alasannya kenapa orang yang beda itu harus diterima. Satu yang paling gampang itu orang selalu bilang, saya belajar dari rumah, kalau tidak merugikan kenapa kita harus musuhi? Kayak tetangga kita ini yang memang mungkin sama. Nah, kita ada yang kidal misalnya, lalu saya nggak mau bertanya sama orang kidal. Apa persoalannya?
dia malah yang rugi mungkin peralatan-peralatan setahu saya ya, saya nggak idal. Gunting segala itu kalau orang kidal susah loh makanya, harus ada khusus gitu. Nah ini hampir sama, atau orang yang rambutnya kebetulan beda. Nah ini kalau nggak hati-hati, homofobia, transfobia ini mirip dengan rasisme dulu, atau yang sekarang masih terjadi gitu ya. Jadi nggak mau kalau anaknya nikah dengan golongan lain misalnya, apalagi agama lain, di sini kan sekali itu. Jadi gini ya, orang-orang yang konservatif itu ingin pikirannya tuh nyaman. Nah sekarang persoalannya, ini kehidupannya orang. Apakah manusia harus menyesuaikan demi kenyamanan pikirannya dia? Enggak, ngapain? Ya kalau memang begitu gencar yang suka nyaman pikiran itu, ya kemudian bersembunyi, kayak di Aceh misalnya. Di Aceh itu gay sama lesbian ngumpet banget. Apakah ada? Ada. Pacar saya orang Australia, sekarang pacarnya orang Aceh. Tapi ya sudah dibawa ke sana sih, aman. Yang kasihan itu yang transpuan, karena kelihatan kan. Berarti kita tetap harus mendukung teman-teman kita ya, karena Pak? Sesama manusia itu aja sebetulnya. Karena sesama Jadi manusia. kalau kita ya, baik. Kalau kita masuk ke DUHAM itu, deklarasi universal HAM itu, hak asasi manusia itu universal, berlaku untuk semua orang. Betul. Oke. Terus gini Pak, Bapak LGBTQ ini menurut Bapak sih penting nggak sih Pak untuk dimasukin ke pendidikan? Karena karena pendidikan kita itu pendidikan karakter ya Pak. Kalau misalnya mungkin menurut saya transgender itu memudarkan identitas anak bangsa. Kenapa? Karena harusnya saya laki-laki, kodrat itu kan takdir, gitu kan, yang nggak bisa diubah. Tapi saya jadi transgender perempuan. Ini pandanganmu sendiri atau dari bacaan sebelum saya hakimi? Oke. Ini kalau dari bacaan saya bisa memaafkan. Kalau ini pandanganmu, saya harus ubah kau. Karena gini, kan asumsimu tadi bilang bahwa ketika seorang ditetapkan laki-laki ketika lahir, ya bahasanya pun sekarang nggak bisa bilang bahwa dia lahir laki-laki. Dia ditetapkan laki-laki ketika lahir, ya, assigned male at birth. Tahu nggak? Sainsnya itu rumit sekali. Tidak, ya memang 98% kelahiran itu langsung diangkat sama bidannya atau sama dokternya, ibu anaknya laki, ibu anaknya perempuan. Tapi ada yang sekitar 1% itu yang bilang, ibu sebentar, saya nggak bisa nentukan anaknya ini apa. Ini yang intersex ya. Tapi yang betul, yang endosex, artinya lawan intersex, yang biasa aja, itu juga kemudian siapa yang tahu perkembangannya orang ketika dia dijadikan laki-laki di keluarga, ternyata boys become girls atau girls become boys. What's wrong with that? Gitu loh. Ini yang kemudian ketika sebetulnya bicara soal moral ya, di ukuran moral saya, orang yang membenci transpuan itu buruk. Itu yang mau saya ubah. Jadi kalau pertanyaan tadi itu apakah di pendidikan? Harus. Tapi di pendidikan setiap kali ada modul atau buku pelajaran yang bicara soal LGBT secara netral, udah disensor gitu loh. Ini yang kemudian di RUU penyiaran juga mau disensor. Film-film yang menunjukkan gay atau lesbian atau trans dengan tidak lucu-lucu dan tidak aib gitu, maunya nggak boleh gitu. Ya kita lawan sebenarnya. Tapi intinya itu moralitasnya ini salah gitu. Kamu kebayang nggak di mata orang seperti saya, itu orang-orang MUI itu kan sangat keji-keji itu. Dan actually, sorry stupid. Apa karena mereka nggak baca sainsnya? Mereka orang agama, saya berusaha baca agama meskipun tidak berhasil dengan baik ya, karena saya bukan teolog gitu ya. Tapi saya mendengarkan dengan baik gitu. Kalau apa katanya itu saja yang menurut saya masuk akal ya gitu. Jadi kembali pada urusan itu, pendidikan itu perlu kenapa? Karena ada anak-anak seperti saya dulu waktu SD, waktu SMP, yang bertanya-tanya, loh kok aku suka sesama laki? Loh aku kok suka sama perempuan? Loh kok aku suka pakai roknya kakak? Loh kok aku suka pakai
bajunya bapak gitu-gitu ya, yang transmen ya. Nah ini yang kalau nggak diberi pendidikan ya untungnya sekarang itu banyak di media sosial informasi yang lumayan dan bacaan juga. Berarti menurut Bapak LGBTQ ini adalah gen, ada faktor dari gennya gitu? Tidak jadi soal. Gini, belum ada yang tahu. Jadi saya nggak berani bilang menurut saya gen. Saya bisa bilang ada yang anggap ini genetik, ada yang tidak percaya. Tapi gen atau tidak, apa urusannya gitu. Sementara sains belum tahu. Bahkan saintis yang meneliti mengenai genetikanya orientasi seksual dan transgender itu satu, mereka juga harus bisa menjelaskan bagaimana orang menjadi heteroseksual. Lo harus jelaskan juga dong. Ini sains loh. Ini bukan debat kusir kan. Lalu sama dengan gender yang ternyata kok banyak itu. Kita nggak tahu. Jawabannya harusnya we don't know. Dan kalau ada literatur ada sih, itu hipotesis. Tahu ya bedanya hipotesis dengan teori ya, belum established gitu. Sehingga sementara itu belum itu, apakah kita harus aniaya orang? Kebayang nggak apa yang kau katakan kalau dilaksanakan orang kalau ketahuan, oh kamu ternyata laki pakai rok gitu ya, itu kemudian dibully, di apa gitu, kalau perlu dibunuh. Hanya karena kita menduga itu genetik atau bukan genetik atau gimana. Jahat banget kan jadinya. Berarti menurut Bapak LGBTQ bukan gara gen ya? Karena ada beberapa menunjukkan ada orang dari LGBTQ sendiri ngomong gitu. Ya, yang ngomong ini siapa dulu gitu. Ada beberapa kaum LGBTQ ngomong kalau misalnya ini kan dari gen, nggak bisa salahkan kami dong seperti itu. Saya akan tanya balik, apakah dia ahli bioantropologi, apakah dia ahli genetika. Kalau dia cuma dari bacaan ya sudahlah, gitu. Ya kan? Ya saya tidak tahu, cuman itu kan literatur yang saya baca dari respons dari kaum LGBT-nya gitu, Pak. Ini loh ya, keingintahuan penyebab ini sebetulnya latar belakangnya itu jahat. Nanti kalau sudah tahu, nanti kemudian ada seorang ibu hamil, ibu anaknya bakal jadi lesbian loh, gimana? Dilahirkan apa enggak? Ya, saya nggak a priori anti aborsi ya. Tapi kalau misalnya ibu itu menginginkan anaknya, dan ini berasal dari ini beranjak dari pemikiran orang-orang tua yang parentingnya kacau. Parenting yang sadar itu akan begini. Anak dilahirkan itu tidak ada garansi dia akan jadi anak baik, tidak ada garansi dia akan sehat terus, tidak ada garansi dia akan tidak kena kanker, dan seterusnya. Tidak ada garansi dia akan patah hati 50 kali, biarpun heteroseksual, ya nggak usah gay atau lesbian ya, patah hati itu bisa terjadi pada anyone, ya kan? Dan seterusnya. Ya memang ada orang yang sangat perhitungan. Dulu ayah saya itu punya teman, nggak tahu itu nggak mau punya anak. Anakku gini. Ya ayah saya bilang ya saya nggak bisa berargumentasi, aku sudah terlanjur punya 4. Sederhana aja kan, pragmatis kan. Terus mau apa? Mau dibatalkan? Mau pakai time machine kembali? Terus yang 4 nggak jadi? Ngapain? Gitu kan. Kebetulan juga ya. Tadi malam kita bicara soal ini di keluarga. Kebetulan kami 4 itu ya more or less oke, 1 gay sih, 3 hetero, yang hetero nikah, kebetulan punya anak 2, 1, ya kami relatively happy ya, nggak berkecukupan gitu ya. Tapi kami juga tahu bahwa ini kan bicarakan betul ada sepupu saya yang kayak saya gini selalu cari sana dan tidak menerima pengetahuan itu apa asal terima ya. Kami juga bilang ya tapi bagaimana kita menjelaskan orang yang anaknya terlahir sudah dengan persoalan mental. Ada seorang teman saya itu anaknya harus dijaga terus sehingga dia agak khawatir kalau dia nanti sudah tidak ada, gimana anak ini? Karena dia tidak bisa mandiri. Tapi ya emang mau diapain? Dibunuh? Jangan dong. Berarti balik lagi ke parentingnya ya, Pak ya? Ke parentingnya, ya terima aja gitu ya. Dan syukurlah sekarang karena
wacana yang sudah berkembang itu banyak orang tua di Indonesia. Dan yang saya kagum itu sebetulnya ini yang kadang-kadang orang-orang gedongan itu perlu belajar ya. Orang-orang kampung itu kadang-kadang sederhana. Ya, saya pernah mewawancara ibunya seorang waria. Gimana Bu? Ya Mas, ya saya juga nggak gitu suka. Dia sekarang pakai rok. Tapi yang jelas dia kalau jualan di pasar bawa uang pulang, ibunya dibelikan makanan. Ya sudah, saya terima kasih sama Gusti Allah. Gitu. Loh, itu loh. Saya malah kadang-kadang kagum sama orang-orang biasa tuh yang nggak mulu-mulu, nggak cari izin, nggak cari apa, nggak cari kenapa anakku seperti itu. Tapi selama anak itu berguna, bahkan ada yang dulu ada pembantunya ibu saya itu anaknya itu sangat tidak berguna dan sangat sangat nakal. Kasihan loh sebetulnya. Tapi ya emang dibuang, ya enggak juga. Tiap kali datang ya sudah, paling-paling diomelin dikit terus dikasih uang. Nanti 2 bulan lagi datang lagi uangnya habis. Oke, tanggapan yang luar biasa, terima kasih Pak. Nah, sekarang gini Pak, menurut Bapak tuh arti kata G itu apa sih Pak? G itu kan aslinya itu artinya happy, ceria, ya, bahagia. Tapi gini, G itu dipakai pertama kali sebagai kayak semacam apa ya, semacam istilah plesetan lah atau istilah pengganti gitu. Karena ada istilah-istilah yang negatif kayak misalnya dulu queer itu negatif, queer, faggot, terus poofter kalau bahasa Inggris ya. Kalau melihat di sejarah di sini, waktu orang mulai sadar karena kedokteran dan psikologi, orang bilang homo. Nah, karena di Indonesia G itu tahun 80-an menjadi kayak semacam cover supaya ketika orang bilang G kan banyak orang nggak tahu itu aman gitu kan. Tapi ketika orang sudah mulai tahu G, orang pindah ke Q, ya, Q atau di Singapura juga mereka pakai istilah PLU, tahu nggak PLU? People like us. PLU ada, masih dipakai di Jogja ada organisasi namanya PLU Satu Hati, PLU SH. Ya, jadi namanya minoritas itu ya selalu kadang-kadang was-was gitu ya, mereka kemudian berlindung. Jadi intinya itu sebetulnya. G itu juga sebagai perlindungan, tapi kemudian diadopsi menjadi kebanggaan. Gitu. Tapi yang saya kalau menurut kan tadi yang Bapak bilang itu artinya adalah sukacita, ceria, gitu ya Pak ya? Itu kan menurut kamus etimologi bahasa Perancis. Nah, tapi sekarang tuh mengalami tapi sekarang mengalami pergeseran arti nih menjadi kesenangan terhadap kegiatan seksual yang tidak biasa. Makanya akhirnya lelaki menjadi sama lelaki dengan lelaki seperti itu Pak. Nah, itu bukankah menandakan juga bahwa sikap LGBTQ itu merupakan pelencengan juga? Misalnya merupakan sikap yang abnormal. Honestly, kamu tuh bacaannya harus betul-betul direvisi deh. Karena pikiranmu tuh jadi teracuni sama yang pelencengan lah macam-macam gitu. Tahu nggak? Mau bicara apa? Seks yang nggak umum. Tahu BDSM? Bondage and Discipline, sadomasochism. Tahu ya? Mahasiswa saya satu. Wah, jangan cepat-cepat kekerasan. Main kekerasan. Main loh ya. Kalau kekerasan betul, ya permainan. Betul. Maksud saya seperti itu. Permainan dan saya nggak enjoy kebetulan ya, tapi buat mereka yang suka ya enjoy, diikat-ikat gitu mereka suka ya. Sekarang siapa kita yang saya kebetulan nggak suka ya. Ngapain saya harus melarang mereka gitu loh. Ini persoalannya adalah hidup bersama dengan orang yang beda. Ya kalau mereka misalnya mau pinjam Pak Dede, pinjam kamarnya, mau kita buat mau kita buat dungeon gitu ya. Ya kalau saya punya kamar rumah besar ya pakai aja salah satu kamar bikin dungeon gitu ya. Kalau yang rumah saya sekarang mau di mana dungeonnya gitu. Nah, persoalan saya itu kayaknya masyarakat Indonesia pada umumnya atau mungkin sebagian itu lagi agak sakit sebetulnya kalau saya boleh bilang. Dalam arti gini, punya cita-cita yang muluk sekali tentang tentang masyarakat yang ideal yang harus begini, harus heteroseksual, harus anaknya sehat, harus. Life is not like that. Sebetulnya nggak sejauh-jauh.
orang yang belajar sastra aja, dari baca sastra kita tahu bahwa hidup itu nggak sempurna. Ya, macam-macam. Dan tinggal kemudian, kalau saya sih, karena saya berusaha untuk menjadi humanis, ya satu, saya akan selalu mau bicara dengan orang yang ajak saya ngomong. Dua, kalau dia perlu bantuan, ya kalau saya bisa, saya akan bantu. Nggak mudah kadang-kadang. Saya punya seorang teman, bisexual ya, umur 29. Dia itu memang dari sononya itu, dari lahir ya, keadaan kejiwaannya dia itu selalu resah, selalu. Dan kebetulan dia itu pernah mau diperkosa, pernah ini, baru putus sama boyfriendnya. Jadi, ya saya juga pernah putus, tapi gini loh, ada orang itu ketika putus, itu kemudian, wah, the whole world itu kayak Chicken Little tuh loh. The sky is falling, the sky is falling. Tapi saya juga nggak, ketika dia ngomong sama saya nggak akan kemudian bilang, kamu diem, nggak usah gitu-gitu ya, saya dengerin. That's all I can do. Saya bukan terapis. Terus kebetulan itu dia tanya, Om Dede, aku perlu ngomong sama terapis nih. Nah, kebetulan saya punya seorang teman di Jakarta, dia memang psikolog dan terapis, dan orangnya sangat baik. Dan kayaknya udah mulai ada perbaikan. Saya nggak bisa membantu karena saya tidak di-train untuk jadi terapis. Kan. Saya cuman ya pendengar yang, kind of pendengar yang baik. Jadi nggak tahu ya, saya nggak mau sok tua gitu ya. Memang saya punya keuntungan sudah hidup 70 tahun, jadi sudah ketemu macam-macam orang. Itu pun kadang-kadang masih ketemu orang yang beda lagi. Dan ada yang jahat sama saya, ya saya jauhin. Ada yang baik, ya terima kasih gitu kan. Dan saya juga tahu bahwa yang baik ini juga nggak akan selalu jadi teman. Teman-teman yang dari zaman saya kuliah aja nggak semua jadi teman lagi. Ada yang masih sampai sekarang masih sudah 40 tahun, tapi ada yang ya kalau ketemu hai gitu ya sudah gitu. Jadi ya itulah sebetulnya yang dihadapi dengan enteng aja, ada orang yang beda gitu kan. Jadi nggak usah dibilang melenceng lah apa gitu. Nah yang saya berani bilang kadang melenceng itu mereka yang penuh kebencian. Nah itu saya kira itu satu problem. Ketika hatinya penuh kebencian itu kan berarti ternyata pelencengan itu orang yang penuh kebencian ya Pak ya, bukan LGBT-nya sendiri tapi orang yang gitu ya. Manusia itu dari dulu ada sifatnya manusia pada umumnya ya, yang baik dan ada yang buruk, itu biasa, itu filosof juga sering bilang. Saya sendiri juga di dalamnya pasti ada sifat jahatnya, ada sifat, mudah-mudahan sifat jahatnya nggak akan keluar gitu ya. Lalu ketika di masyarakat manusia itu ada perbedaan. Salah satu yang dilakukan orang adalah mengucilkan. Betul. Ya, lalu pakai teori. Sebelum ada sains modern, oh dia gila, ya kan? Oh dia kadang-kadang nggak usah gitu aja. Di beberapa suku di Papua itu ketika perempuan mau melahirkan itu dikucilkan di gubuk di tengah hutan. Nah, kalau misalnya waktu melahirkan tuh nggak boleh ada orang di situ loh. Nah, dia kan nggak tahu ada risiko mati gitu-gitu, tapi ya itulah. Nah, itu kalau yang di antropologi yang transformatif, itu kita harus mendidik orang-orang itu bilang, kamu nggak bisa gitu dong, istrimu itu jangan ditinggal kayak gitu, harus ada bidan dan segala macam. Dia pasti ditolak pertama kali, tapi lama-kelamaan ya akhirnya, gini loh, orang bisa melihat apa yang baik untuk dirinya. Dan itu tidak mudah. Tapi intinya itu. Jadi sebetulnya tadi kan Nail juga bilang LGBT itu it's one of satu dari begitu banyak perbedaan manusia. Kalau kita mulai mengucil-ngucilkan, habis kita. Ini termasuk keberagaman ya maksud Bapak ya? Memang udah keberagaman aja. Dan kan kita kalau ketemu orang masuk tiap hari tanya, Bapak gay ya? Ibu lesbian ya? Ya enggak lah. Oke Pak. Kita move ke pertanyaan itu ya Bu. Soalnya waktu kita nggak terbatas Pak. Iya. Singkat aja Pak. Apa sih langkah-langkah? Kita tahu LGBT masih mengalami penolakan oleh masyarakat. Nah, langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, langkah-langkahnya Pak. Singkat aja ya Pak. Singkat aja. Iya, bikin
bikin IG live kayak gini nih salah satunya. Ada lagi nggak? Makanya saya mau Iya, betul. ya menulis, dan sekarang banyak yang nulis, termasuk nulis buku, bikin film, mau dokumenter, mau apa, bikin yang penting gini, secara umum itu menguatkan komunitas sendiri, kayak misalnya yang di Bali kemarin, Bangga di Bali itu, ya 300 orang yang datang itu makin menjadi kuat, dia makin merasa confident gitu. Nah, buat orang lain yang karena nggak bisa dibuka secara terbuka kayak di tempat-tempat lain, itu ya caranya dengan tulisan, dengan film. Kapan itu ya? Hari Senin, hari Sabtu saya webinar, ada Nia Dinata, tahu ya, Teh Nia yang bikin film itu, pembuat film, dan dia lagi sedih karena RUU penyiaran ini berarti dia mungkin nggak bisa bikin film queer lagi gitu, ya. Berarti termasuk kayak bikin film segala macam ya, Pak? Apa aja, ya. Ngomong kayak gini, terus untungnya juga sekarang ini makin banyak film-film, kalaupun tidak bisa masuk di bioskop biasa, ya masuk lewat Netflix, masuk lewat apalah, Disney Plus gitu. Dan sekarang kebanyakan film Barat, mungkin Jepang juga ya, itu sudah ada unsur queer. Pasti ada. Oke. Kita berlanjut ke sesi berikutnya, Pak. Kali ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan, Pak, dari ini, Pak. Pertama dari Ahmad Danif. Apakah LGBT memiliki tantangan besar yang akan dihadapi suatu hari nanti? Ini umum sekali ya, tantangan itu yang dihadapi itu ada gini, secara umum kalau bisa selesai di keluarga dan teman-teman dekat, dan juga ini di sini beda. Untuk LGBT lebih gampang, untuk agak nyamar gitu ya, di pekerjaan, di gitu ya. Atau kalau kayak pengalaman saya dulu, karena saya punya social capital ya, punya modal sosial ya, saya kan berpendidikan cukup gitu, ya saya sampai sekarang masih ngajar gitu. Dan kalau misalnya relevan, saya bicara soal being gay, atau kebetulan pacar saya datang jemput, siapa itu Pak? Itu pacar saya. So what? Mau saya bilang suami yang nggak boleh nikah, ya kan? Nah, ke depan sekali sebetulnya yang sekarang mungkin Mas Ahmad Danif ini berpikirnya di jauh sekali itu persoalan, tapi dihadapi sama semua orang tua, itu adalah ketika jadi tua. Meskipun saya belum mengalaminya. Ketika sudah tua, kemudian ya kan. Tapi gini ya, ini bukannya untuk mencari alasan atau mencari sekutu ya. Mereka yang punya istri pun, istrinya mati duluan. Yang punya suami, suaminya mati, jadi janda, ya kan. Nah, jadi pernikahan heteroseksual bukan jaminan bahwa masa tua itu akan sejahtera. Ada yang bilang, punya anak, are you sure anaknya akan merawat? Gini ya, belakangan ini itu juga dipicu oleh pernyataannya Bu Risma itu soal Panti Jompo itu. Mengurusi orang tua yang sudah tidak bisa ini, bisa itu berat. Dan di situ seharusnya negara menyediakan dana BPJS misalnya untuk membayar perawat. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu semua dibayar biaya negara. Di sini kan diserahkan sama anak, dan kadang-kadang anaknya harus berkorban. Sampai kapan? Ternyata dalam keadaan gitu ibunya hidup 20 tahun. Ya, saya nggak mau dituduh menjadi kemudian tidak berbakti sama orang tua ya, tapi kasihan juga orang tuanya. Saya punya contohnya memang ekstrim ya. Kebetulan anaknya gay, dia merawat kakeknya. Baik sekali. Sehingga dia tidak punya kehidupan sendiri. Ketika kakeknya mati, tahu nggak, sesudah 2 minggu dia bunuh diri. Dia nggak merasa perlu hidup, karena hidupnya sudah disita 30 tahun ngurusin kakek. Nah, itu apa kita mau seperti itu? Jadi tantangan di depan untuk semua orang di dunia, termasuk Indonesia, adalah ketika makin banyak orang tua. Bukan karena saya mulai tua ya. Kita semua akan tua. Dan ya sebagian sayangnya umur 30 mati, ada yang 40 mati, tapi ada nanti yang sampai 90, sampai 95.
Ya, kalau saya pribadi sih sebetulnya kalau bisa ada undang-undang euthanasia. Sehingga ketika saya udah merasa kayaknya ini jadi beban lah saya ini. Ya udah saya mati aja gitu. Sudah mungkin Nail nggak belum merasakan ya, tapi orang kayak saya itu sudah puas gitu. Ya, sudah hidup lama, udah pernah punya pacar 5 kali, dan semua menyayangi saya meskipun tidak seperti tidak forever ya, tidak happy ever after gitu ya. Apalagi punya saudara-saudara, punya keponakan-keponakan. Jadi kalau misalnya harus berhenti hidup sih, ya kalau sekarang sih nggak perlu karena saya masih merasa berguna, masih ngajar, masih ngomong di IG Live. Gitu ya. Jadi jawabannya tantangannya itu sama dengan tantangan orang lain. Mungkin kalau misalnya kita bicara secara ideal, sekarang sudah mulai banyak ya, meskipun masih mahal ya, tempat kos orang tua ya. Saya nggak suka panti jompo itu istilahnya juga, saya nggak suka. Tapi nursing home gitu ya. Problemnya tahu nggak kalau dia atau lesbian? Kalau saya misalnya ya, saya katakan saya umur 85, saya udah nggak bisa tinggal sendiri, saya masuk ke tempat itu. Saya bisa nggak terbuka gay di situ tanpa dibully sama opa-opa mama lainnya atau sama perawatnya. 2, saya boleh nggak dibesuk, dikunjungi sama pacar saya kalau saya masih punya pacar. Nah itu yang mungkin akan lebih kerasa daripada pasangan heteroseksual. Dan di Indonesia saya belum tahu. Di Thailand sudah mulai ada, di Australia ada, di Jerman ada panti werda gitu yang khusus untuk LGBT. Khususnya itu buat apa? Ya karena we can be ourselves gitu loh. Ya sesudah bisa jadi diri sendiri ya, Pak. Misalkan, ya saya udah 40 tahun lebih ya, hampir 45 tahun gitu. Ya 40 lah, 40 tahun itu saya sudah terbuka kayak gini. Kalau saya suruh ngumpet lagi nggak bisa. Meskipun kalau kayak di keluarga kan sebagian sepupu saya itu nggak mau ngomongin. Ya udah nggak apa-apa. Dan sebagian homofobik sih, postingan-postingan di WA group kadang-kadang anti. Sudah biar aja deh. Oke, tapi jawabannya itu kekhawatiran masa tua. Kalau mau dicari ke situ. Oke, Pak. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Menurut jawab singkat aja, Pak, karena waktu kita terbatas. Menurut pantau, mengapa LGBT ingin mengubah gender seksnya? Mungkin maksud dia transgendernya ya, Pak, mungkin. Mengubah gender seksnya. Kenapa, Pak? Kenapa sih orang transgender itu pengen mengubah gender seksnya itu? Singkat aja. Karena singkat aja, gender yang ditetapkan waktu dia lahir salah. Nggak sesuai. Perasaan dari dalam nggak sesuai ya sudah salah gitu. Jadi dia dia lebih dorongannya itu misalnya ya, saya bukan transgender kebetulan. Jadi kalau saya transgender gitu ya, itu transgender perempuan misalnya ya. Kalau saya kan jadinya perempuan. Itu saya merasa jadi laki-laki itu nggak bener gitu. Ya saya sih nggak apa-apa biarpun ya. Jadi singkatnya itu yang tidak disadari dan tidak dipahami sama masyarakat. Harusnya perubahan itu ditanggung BPJS karena itu masalah kesehatan. Berarti ketidaksesuaian antara gender yang ditetapkan dengan diri kita sendiri gitu ya, Pak? Betul. Jawabannya, itu namanya gender dysphoria. Nah, kalau kita nggak pernah ngalamin nggak akan ngerti. Berarti harus oke Pak, betul. Pertanyaan selanjutnya, menurut dari Raffi Whitford, apa hambatan dalam membuat organisasi Gaya? Kan Bapak founder dari organisasi Gaya Nusantara ya, Pak. Apa hambatannya, Pak, hambatan dalam membuat organisasi ini, Pak? Buat organisasi nggak ada hambatan. Waktu mulai dulu juga sebetulnya saya cuma pinjemin Rp200.000 untuk nyetak 200 majalah yang pertama. Kantor saya pakai ruang kerja saya, gitu-gitu ya. Jadi hambatan membentuknya nggak ada. Apakah ada ancaman dari pemerintah, ormas, komunitas lain? Nggak ada, Pak. Bentuknya loh ya. Berarti tidak ada hambatan. Bentuknya ya, awal-awal dulu tahun 87 ya. Nah, waktu kami sudah besar, kalau bikin acara kadang diganggu, tapi itu juga jarang-jarang sih.
Yang pernah itu, ya pokoknya nggak usah detailnya, tapi pernah beberapa kali diganggu. Nah sekarang bahkan Gaya Nusantara itu sudah tidak punya kantor. Bukannya karena kami pengecut, tapi karena satu, bayar kontraknya mahal. Dua, kalau nggak ada kantor, mau diserang apanya? Diserang akun Iya sih, betul. Instagramnya. Jadi, dan itu mengikuti sekarang itu kita virtual office. Nanti kalau perlu rapat, kita pakai Zoom. Kalau misalnya perlu, kami setahun sekali itu annual rapat kerja ya, rapat kerja itu. Nah itu kita ya kami masih punya tabungan, kita masuk hotel atau ke resort mana gitu yang sederhana aja, kemudian ya membicarakan rencana tahun depan gitu. Dan ya untungnya sejauh ini masih hidup dan kami punya kader dua yang ternyata pinter-pinter dan bagus-bagus, baik dari segi IT-nya maupun pengetahuan, bahasa juga, yang umurnya 20-an. Si Taufik itu 24, si Andre 22. Anggota LGBT, anggota Gaya sendiri sudah berapa, Pak? Nah, kita nggak menghimpun anggota. Oh, tidak menghimpun. Ya. Jadi kita bukan ormas, kita yayasan yang pengurusnya ada sekitar, mungkin kami kalau rapat penuh itu 10 orang. 10 orang itu pengurus intinya ya. Nah kalau ada yang mau bantu-bantu, misalnya kita bikin acara apa gitu, kita bisa panggil Amar misalnya kalau itu usaha agama dan seterusnya gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih dari media sosialnya dari Ryan. Kenapa kelompok LGBT kerap menuntut perlakuan khusus dan kebijakan yang bisa diubah untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sementara banyak orang Indonesia berpendapat bahwa secara keseluruhan setiap manusia wajib mematuhi norma yang berlaku pada masyarakat, dan semisalnya tuntutan pada komunitas LGBT ini dikabulkan dalam aspek kebijakan maupun perlakuan khusus, apakah akan berpotensi mengganggu harmonisasi sosial di masyarakat? Kepanjangan ya Pak. Pertanyaannya. Saya ngerti berasal dari mana itu. Ini orang yang anggap bahwa apa yang ditentukan sama negara itu sudah betul, nggak ditantang. Saya kan lain gitu. Dan masalahnya ketika negara itu mencelakakan sebagian rakyatnya, sebagian warganya, itu negara bermasalah. Jadi harmoninya di mana gitu? Harmoninya adalah harmoninya mereka yang mayoritas. Itu sama dengan misalnya ketika di satu lingkungan orang-orang Kristen mau bikin gereja. Nah kan lingkungan itu kata ini kita kan kayak Sumatera Barat tuh kan bilang kita kan provinsi Islam gitu kan. Terus saya nggak mau bilang bahwa di Sumatera Barat nggak bisa bikin agama, bisa bikin gereja ya. Jadi Indonesia ini justru terlalu lama itu masih sebetulnya jangan terlalu lama, masih punya PR. Kita masih sering mengingkari perbedaan dan atas nama harmoni. Harmoninya siapa? Harmoninya orang banyak yang sana, yang mayoritas. Yang minoritas disuruh ngalah. Yo. Berarti sebenarnya LGBT pun tidak akan mengganggu harmoni sosial ya. Tapi itu tergantung posisinya di mana gitu ya. Kalau dibuka justru akan lebih harmoni gitu. Sekarang gini ya, pendek aja, satu kalimat aja. Studi dari para ekonom menunjukkan bahwa ketika karyawan LGBTIQ plus A plus itu tidak bisa tidak bisa terbuka, produktivitasnya menurun dan kerugiannya nggak macam-macam. Republik India dalam setahun itu kehilangan 15 miliar dolar karena orang tidak terbuka. Saya tidak tahu kalau ada yang tertarik. Saya ada laporan untuk Indonesia sudah dibaca sama Bu Sri Mulyani, tapi Bu Sri Mulyani kemudian bilang, ya saya nggak bisa apa-apa di kabinet. Nah kan, karena kalau dia berani membela LGBT, dipelototin sama MUI. Berarti sekarang lagi mengalami sengketa gitu ya, sebenarnya perjuangan dari LGBTQ sendiri ya Pak. Ya, Indonesia ini sebetulnya kelihatannya baik-baik aja, tapi ya apalagi saya nggak ngomong soal politik yang soal si Gibran sama segala macam. Oke, betul. Itu lain. Iya, betul. Tapi kita itu berpura-pura bahwa kita itu baik-baik saja, tapi
salah satu kelemahan orang Indonesia tidak bisa membicarakan perbedaan dan sengketa apa adanya, bukan dengan tujuan untuk bersengketa loh ya, tapi untuk menyelesaikan. Berarti mungkin aku bisa deskripsiin satu kata, mungkin menurut Bapak bangsa Indonesia jangan bilang diri sendiri bangsa yang majemuk kalau misalnya LGBT belum diterima gitu ya Pak? Dan nggak itu aja. Saya kebetulan nggak banyak, tapi saya pernah kenal seorang bapak di Bandung kalau nggak salah, yang kemana-mana pakai kursi roda. Dia itu ya kasihan, dia kalau nggak salah kecelakaan sehingga dia hanya harus bisa di kursi. Ternyata jadi orang di kursi roda itu, ini Bandung ya, trotoarnya itu naik turun, ada yang lubang. Yang buat orang kayak saya sih ya, kan saya cukup bisa lihat, saya nggak buta juga ya. Jadi kalau ada lubang, saya juga bisa menghindar. Nah, kalau yang kursi roda mau turun ke aspal, mesti bantuan orang. Dan bagi orang yang saya belajar dari teman yang lain, orang yang dengan disabilitas itu diangkut-angkut itu sangat menghina, sangat humiliating. Nah itu kita belum selesai. Belum orang tuli, belum orang buta. Dan juga sebetulnya yang belum selesai orang tua. Pernyataannya Bu Risma itu kelihatan sekali udah nggak ngerti sama sekali. Nanti kita lihat kalau dia tua gitu apa. Nah, oke Pak. Mungkin ada satu kali apa? Tadi Bapak mau lanjutin apa? Nah, saya sudah selesai. Oh enggak. Oke, mungkin Bapak punya satu kalimat untuk menunjukkan apa aspirasi Bapak atau apa rasa keinginan Bapak gimana? Satu kalimat. Ya, saya tahu, saya sadar bahwa ngomong 1 jam di IG ya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Untung-untung kalau ada orang yang mau berpikir beda, yang mau coba baca, yang paling nggak terusik kemudian, oh iya ya mungkin aku salah. Gitu ya. Tapi intinya adalah Indonesia itu proses. Salah satunya adalah, dan ini makin keluar ya, saya termasuk yang sebetulnya mild ya, termasuk yang nggak terlalu keras, tapi kalau kita ngomong seorang muda-muda yang mau 20 yang Gen Z, oh mereka itu pengennya macam-macam, dan kalau yang nggak sabar mereka mau keluar negeri, mereka cari suaka di Kanada, di Swedia, di New Zealand. Sebagian sih pengen punya suami atau istri yang dari luar negeri sehingga bisa pindah. Karena negaranya itu jahat sebetulnya. Tapi saya tidak mau bilang bahwa seluruh Indonesia jahat. Saya masih percaya bahwa banyak orang Indonesia itu baik. Dan kalau misalnya mereka berbeda pendapat, bisa dicoba untuk dibicarakan dan bisa. Oke, satu kalimat Pak untuk ekspresi Bapak gimana? Kepada siapa? Tapi kepada yang nonton siapa aja ya? Masyarakat Indonesia siapa aja? Kalau gitu sih saya minjam dari siapa ya? Dari National Geographic kalau nggak salah. Think again. Itu slogannya ibu saya almarhumah. Sebelum punya pendapat, kalau punya pendapat selalu berpikirlah. Dan tidak harus jadi intelektual, harus berpikir. Kita punya akal itu dipakai. Oke. Terima kasih Bapak Dede udah atas argumennya luar biasa. Udah lewat berapa nih? 40 menit ya Pak dari waktu perjanjian? Keenakan ya. Gimana? Keenakan ya. Keseruan kita Pak. Seru gitu Pak. Itu orangnya ngomong. Ya. Oke deh ya. Terima kasih. Oke Pak. Makasih ya Pak atas ketersediaan waktunya Pak. Terima kasih Pak. Saya matikan ya. Pak.